73 tahun 2020 yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian barang milik negara yang berasal dari perjanjian kerjasama atau karya pengusahaan pertambangan batu bara generasi pertama. Nah, selanjutnya itu eh, dalam dasar hukum di atas itu dijelaskan bahwa dalam kontrak negara diwakili perusahaan negara batubara diatur bahwa seluruh barang dan peralatan yang diperoleh kontraktor dalam rangka kegiatan pengusahaan pertambangan batubara menjadi milik negara. Selanjutnya adalah PKP 2B generasi kedua. Di sini terdiri dari 12 perusahaan, yaitu PT Antang Gunung Meratus, PT Bahari Cakrawala Sebuku, PT Gunung Bayan Pratama Kol, PT Jorong Brutama Greston, PT Kartika Selabumi Mining, PT Mandiri Inti Perkasa, PT Marunda Geraha Mineral, PT Riau Bara Harum, PT Indesim Kolindo, PT Trubaindo Kol Mining, PT Bara Sentosa Lestari, dan terakhir PT Borneo Indobara. Dasar hukum yang digunakan oleh generasi kedua ini yaitu Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1993 tentang ketentuan pokok PKP 2B antara PT Tambang Batubara Bukit Asam dan perusahaan kontraktor. Dalam kepres tersebut diatur bahwa barang menjadi milik kontraktor dimungkinkan menjadi barang milik negara dalam hal barang dan peralatan tidak terjual, tidak dipindahkan, atau tidak dialihkan oleh kontraktor setelah pengakhiran perjanjian yang telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, termasuk barang kontraktor yang pada pengakhiran perjanjian akan dipergunakan untuk kepentingan umum. Selanjutnya adalah generasi ketiga dari PKP 2B. Di sini terdiri dari 50 perusahaan, di mana ada PT Bangun Banua, Persada Kalimantan, PT Baramata, PT Bara Multi Sukses Sarana, PT Dharma Puspita Mining, PT Insani Bara Perkasa, PT Interex Sacra Raya, PT Kadia Caraka Mulia, PT Kalimantan Energi Lestari, PT Lana Harita Indonesia, PT Mahakam Sumber Jaya, PT Mantimin Coal Mining, PT Nusantara Thermal Coal, PT Perkasa Inaka Kerta, PT Tanjung Alam Jaya, PT Wahana Baratama Mining, PT Abadi Batubara Cemerlang, PT Adimas Batu Raja Cemerlang, PT Asmin Bara Bronang, PT Asmin Barajan, PT Asmin Kolindo Tuhuk, PT Astaka Dodol, PT Bara Pramudia Abadi, PT Batubara Batu Alam Selaras, PT Batubara 2000 Abadi, PT Baturona Adi Mulya, PT Barinto Eka Tama, PT Bumi Laksana Perkasa, PT Delma Mining Corporation, PT Eka Satya Yanatama, PT Firman Ketaun Perkasa, hingga PT Yamabumi Palaka. Selanjutnya dasar hukum yang mengatur generasi ketiga ini adalah adanya Kepres nomor 75 tahun 1996 tentang ketentuan pokok PKP 2B, di mana barang menjadi milik kontraktor dimungkinkan menjadi BMN dalam hal barang dan peralatan tidak terjual, tidak dipindahkan, tidak dialihkan oleh kontraktor setelah pengakhiran perjanjian yang telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, termasuk barang kontraktor yang pada pengakhiran perjanjian akan dipergunakan untuk kepentingan umum. Selanjutnya adalah stakeholder dalam pengelolaan aset PKP 2B ini sendiri. Nah, dalam pengelolaannya itu terdapat PKP 2B sebagai dalam hal penggunaan. Kemudian ada PPBMN, Kementerian ESDM, Ditjen Minerba sebagai pengajuan usul penghapusan. Kemudian ada DJKN dalam hal penilaian, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan. Kemudian ada DJPB dalam hal pelaporan pada LKPP, ada BPK dalam hal pemeriksaan, dan ada Ditjen Minerba dalam hal pencatatan, pengawasan, perencanaan, penganggaran, dan pengadaan. Kemudian siklus aset PKP 2B menjadi milik negara. Diatur dalam Kepres 49 tahun 1981
yang mengatur mengenai ketentuan pokok PKP2B antara PNTB dan kontraktor swasta, barang-barang modal, serta bahan-bahan yang diimpor dalam rangka usaha pertambangan batubara oleh kontraktor yang kemudian menjadi milik perusahaan negara tambang batubara, dibebaskan dari bea masuk dan pungutan impor, bea balik nama, dan pajak-pajak lain sehubung dengan kepemilikan barang-barang tersebut. Kemudian ada Kepres 21/1993 mengenai ketentuan pokok PKP2B antara PTBA dan perusahaan kontraktor. Dalam pasal 7-nya diatur semua peralatan dibeli perusahaan kontraktor untuk pelaksanaan pengusahaan pertambangan batubara berdasarkan perjanjian menjadi milik perusahaan kontraktor. Kemudian ada Kepres 75/1996 pasal 9 ayat 2, segala hak dan kewajiban perusahaan dalam hal persero PT Batubara Bukit Asam atau PTBA berdasarkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat satunya beralih kepada pemerintah, sehingga di sini ada peralihan kepada pemerintah. Kemudian ada keputusan Menteri Pertambangan dan Energi nomor 680 tahun 1997. Pada pasal 1B-nya itu sendiri dikatakan bahwa Dirjen adalah Direktur Jenderal Pertambangan dan Energi dalam undang-undang ini. Nah, dalam keputusan menteri ini. Kemudian ada pasal 3 ayat 1, segala urusan mengenai pengusahaan pertambangan batubara berdasarkan keputusan Presiden nomor 49 tahun 1981 dan Kepres 21 tahun 1993 yang selama ini menjadi tugas dan tanggung jawab PT Tambang Batubara Bukit Asam beralih kepada menteri dilaksanakan oleh Direktur Jenderal. Kemudian ada pasal 6 ayat 1, barang modal milik PTBA yang pengadaannya berdasarkan Kepres 49 tahun 1981 beralih kepada pemerintah. Kemudian ada PP 38 2008. Pasal 2 ayat 1-nya menyatakan bahwa barang milik negara atau daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan ada barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Nah, salah satu dari perolehan lainnya yang sah itu sendiri adalah barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian dan kontrak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik, selanjutnya itu ada siklus bisnis pengelolaan. Nah, jadi usulannya itu diusulkan oleh kontraktornya terlebih dahulu, nanti diteruskan ke Dirjen Minerba KSDM. Dan dari Dirjen Minerba ini diteruskan lagi ke bagian PPBMN, Pusat Pengelolaan BMN KSDM. Nah, terus kan ada batasan kewenangan tuh, tergantung berapa sih nilai dari asetnya itu. Jadi DJKN nanti minta persetujuan ke Presiden ataupun nanti ke DPR RI. Nah, setelah itu barulah dikeluarkan surat Menteri Keuangan untuk persetujuan pengelolaan. Dan untuk penggunaannya perlu ada penetapan status penggunaan oleh keputusan Menteri Keuangan. Ya, next. Ya, bisa di next. Oke, di sini kan setelah ada persetujuan pengelolaan sama setelah ada penetapan status penggunaan, terus kalau misalnya mau dilakukan pemindah tanganan ataupun penghapusan, nah nanti itu di bagiannya si PPBMN KSDM. Nah kalau dia mau dijual maka diserahkan ke KPKNL untuk dilakukan lelang. Nanti dikeluarkan risalah lelang, terus dibikin laporannya. Selain penjualan, itu ada berita acara serah terima,
ada naskah hibah, laporan pemusnahan, dan lain-lain. Nanti itu juga dibikin laporannya. Dan sekaligus pemindah tanganan ini ada juga dikeluarkannya surat keputusan penghapusan oleh Ditjen Minerba KSDM untuk dihapuskan di daftar barangnya. Oke, next. Ketentuan Umum Kepres 75 tahun 1996, Pasal 1. Perjanjian adalah perjanjian karya antara pemerintah dengan perusahaan kontraktor swasta untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan bahan galian batu bara untuk jangka waktu 30 tahun. Next lagi. Perusahaan kontraktor swasta bertanggung jawab atas pengelolaan pengusahaan pertambangan batu bara yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian. Perusahaan kontraktor menanggung semua risiko dan semua biaya berdasarkan perjanjian dalam melaksanakan pengusahaan pertambangan batu bara. Untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan batu bara, perusahaan kontraktor swasta wajib menyampaikan rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahunan kepada pemerintah. Pasal 3 dan 5, perusahaan kontraktor swasta wajib menyerahkan sekurang-kurangnya sebesar 13,5% dari produksi batu baranya kepada pemerintah secara tunai atas harga pada saat berada di kapal atau FOB, ataupun pada harga setempat at sale point. Hasil produksi batu bara digunakan untuk pembiayaan pengembangan batu bara, investasi sumber daya batu bara, biaya pengawasan pengelolaan lingkungan dan keselamatan kerja pertambangan, pembayaran iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi, dan pajak pertambahan nilai. Barang-barang modal serta bahan-bahan yang diimpor dalam rangka usaha pertambangan batu bara oleh kontraktor yang kemudian menjadi milik perusahaan negara tambang. Tambang batu bara dibebaskan biaya masuk dan pungutan impor, biaya balik nama, dan pajak-pajak lain sehubung dengan pemilikan barang-barang tersebut. Pasal 6. Penanaman modal yang bertindak selaku perusahaan kontraktor swasta wajib mendirikan badan hukum menurut hukum Indonesia dan semata-mata berusaha dalam bidang pengusahaan pertambangan batu bara. Dalam hal perusahaan kontraktor merupakan perusahaan penanaman modal asing yang seluruh modalnya dimiliki warga negara dan atau badan hukum asing. Perusahaan kontraktor swasta tersebut menjual sebagian sahamnya kepada warga negara dan atau badan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7. Dalam melaksanakan usahanya, perusahaan kontraktor swasta wajib mengutamakan penggunaan hasil produksi dan jasa dalam negeri, tenaga kerja Indonesia, dan memperhatikan kebijaksanaan pemerintah dalam pengembangan daerah dan perlindungan hutan. Menteri Pertambangan dan Energi untuk dan atas nama pemerintah menandatangani perjanjian sesuai Kepres ini dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian yang bersangkutan. Pasal 9. Perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan batu bara yang telah ditandatangani sebelum berlakunya keputusan Presiden ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian yang bersangkutan. Segala hak dan kewajiban perusahaan PT Tambang Batu Bara Bukit Asam berdasarkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beralih kepada pemerintah. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terdapat perencanaan pengadaan barang yang dimulai dari penyampaian RKAB. Penyampaian RKAB dimulai dari perusahaan yang menyampaikan rencana kerja tahunan kepada DPPB. Lalu DPPB melakukan evaluasi terhadap rencana kerja tersebut dan juga memberikan persetujuan. Untuk penyampaian rencana pembelian barang atau master list dilakukan dari perusahaan yang menyampaikan dokumen khusus sesuai format BKPM untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk. Lalu DPPB melakukan evaluasi terhadap
pembelian barang sesuai dengan RKAB yang telah disetujui. Lalu terdapat penyampaian laporan realisasi pembelian barang atau master list yang dilakukan setiap triwulan. Perusahaan juga dapat melakukan revisi atas rencana pembelian barang master list setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPPB. Lalu master list itu adalah dokumen rencana induk kebutuhan barang yang akan diimpor dan akan digunakan yang disusun oleh kontraktor. Penggunaan master list ini dalam kegiatan perusahaan adalah sebagai syarat untuk mendapatkan penanggungan PPN oleh pemerintah atas impor barang untuk kegiatan usaha dan juga mendapatkan pembebasan pajak bea masuk atas barang modal yang digunakan dalam usaha. Nah, terdapat beberapa kategori master list ya. Lalu yang perlu digarisbawahi saat ini adalah pada kategori A, heavy equipment atau alat berat karena ini merupakan pekerjaan kontraktor. Next. Nah, ini terdapat beberapa jenis heavy equipment, yaitu ada dump truck, ekskavator, bulldozer, dan juga barang-barang berat lainnya. Next. Nah, untuk hambatan pengadaan heavy equipment sendiri itu karena ada keterbatasan kapasitas pabrik. Nah, karena ada keterbatasan, perusahaan itu biasanya difasilitasi master list itu yang masih harus membeli unit atau spare part lain dari luar negeri untuk kapasitas tertentu. Terus terdapat konsistensi pasokan ban yang terbatas biasanya. Terus ada harga equipment itu yang berbeda, padahal itu mereknya sama dan kapasitas merek dengan kapasitas yang sama. Lalu juga ada delivery time-nya yang relatif lama. Nah, untuk hambatan pengadaan dalam negerinya sendiri, ketidaktersediaan barang dalam negeri karena terbatas. Lalu produk dengan spesifikasi tertentu belum tersedia di dalam negeri dan juga kualitas barang tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk potensi masa depannya sendiri bisa untuk mendirikan bounded area khusus barang-barang yang mendapatkan fasilitas bebas bea masuk atau master list, mendirikan gudang spare part bersama pada wilayah tertentu sehingga tiap-tiap perusahaan tambang itu tidak perlu menyediakan stok spare part terlalu banyak. Lalu nilai pembelian heavy equipment per tahun untuk perusahaan KK dan PKP 2B tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 diperkirakan mencapai USD 800 juta. Nah, untuk itu biasanya terdapat insentif pajak ya untuk itu pembelian itu. Lalu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Safo. Kemudian selanjutnya kita akan bahas bagaimana pemanfaatan asetnya. Kontraktor dapat melakukan optimalisasi manfaat berupa sewa atas barang milik negara kepada pihak lain sepanjang menunjang kegiatan pengusahaan pertambangan batubara setelah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan usulan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Optimalisasi manfaatnya sendiri terdiri dari yang pertama, optimalisasi manfaat atas sebagian barang milik negara kepada pihak lain yang sepenuhnya menunjang kegiatan pengusahaan pertambangan batubara oleh kontraktor. Kemudian yang kedua, optimalisasi manfaat atas sebagian barang milik negara kepada pihak lain yang selain menunjang kegiatan pengusahaan pertambangan batubara oleh kontraktor, manfaatnya juga dirasakan oleh pihak lainnya. Selanjutnya, next. Kemudian bagaimana pemindah tanganan dan pemusnahannya? Pemindah tanganan barang milik negara dapat dilakukan apabila barang milik negara tersebut tidak dapat digunakan dan tidak dapat dimanfaatkan. Pemindah tanganan dapat dilakukan melalui 3 bentuk. Yang pertama, penjualan, tukar-menukar, dan hibah. Pemusnahan barang milik negara dapat dilakukan apabila barang milik negara tersebut
tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, atau tidak dapat dipindah tangankan. Selanjutnya, penghapusan dan pelepasan. Penghapusan dan atau pelepasan aset kontraktor PKP2B merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh setiap kontraktor PKP2B terhadap aset yang tidak bermanfaat atau tidak akan dipergunakan lagi. Nah, tujuannya itu yang pertama menghapuskan aset dari sistem pencatatan. Yang kedua, membebaskan kontraktor dari biaya-biaya yang timbul oleh adanya aset yang tidak bermanfaat. Nah, kemudian kita akan bahas bagaimana aset kontraktor PKP2B. Untuk pengklasifikasiannya, barang milik negara PKP2B yang belum diserahkan kepada pemerintah diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, barang milik negara PKP2B yang diperoleh sampai dengan tahun 2010, di mana itu ada yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, tidak dicatat dalam neraca, namun hanya diungkapkan dalam KOL. Dan kemudian yang sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian dicatat dalam neraca sebagai aset lain. Kemudian pengklasifikasian yang kedua itu barang milik negara PKP2B yang diperoleh sejak tahun 2011 dicatat dalam neraca sebagai aset lainnya. Barang milik negara PKP2B yang telah diserahkan kepada pemerintah dan belum dilakukan inventarisasi dan penilaian tidak dicatat dalam neraca, namun hanya diungkapkan dalam CALK. Barang milik negara PKP2B yang telah diserahkan kepada pemerintah dan telah dilakukan inventarisasi dan penilaian, dilakukan reklasifikasi dari aset lainnya menjadi aset tetap. Reklasifikasi sebagaimana dimaksud meliputi aset lainnya menjadi aset tetap berupa tanah, kemudian aset lainnya menjadi aset tetap berupa peralatan dan mesin, atau aset lainnya menjadi aset tetap berupa gedung dan bangunan. Nah, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud. Yang pertama, dalam hal barang milik negara PKP2B tersebut dimaksudkan untuk dilakukan pemindah-tanganan, atau dalam hal barang milik negara PKP2B tersebut kondisinya rusak berat, usang, atau secara ekonomis nilainya tidak material dan tidak sebanding dengan biaya pemeliharaannya, tidak dilakukan reklasifikasi, tetap dicatat sebagai aset lainnya. Nah, untuk pengakuannya sendiri, barang milik negara yang diperoleh dari perjanjian meliputi yang pertama, aset barang dan peralatan yang diperoleh dari perjanjian yang terbit sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1993, baik yang secara tegas maupun yang tidak secara tegas, dinyatakan dalam perjanjian diakui sebagai barang milik negara. Kemudian barang dan peralatan yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian yang terbit setelah tahun 1993. Kemudian pengakuan yang kedua, termasuk barang kontraktor yang pada pengakhiran perjanjian akan digunakan untuk kepentingan umum. Kemudian pengakuan yang ketiga, barang dan peralatan sepanjang tidak terjual, tidak dipindahkan atau tidak dialihkan oleh kontraktor PKP2B setelah pengakhiran perjanjian yang telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Selanjutnya untuk pengukuran aset kontraktor PKP2B. Yang pertama, untuk aset yang diperoleh sampai dengan tahun 2010 dicatat dalam rupiah berdasarkan nilai hasil penilaian. Untuk yang aset yang diperoleh sejak tahun 2011 dicatat dalam rupiah berdasarkan nilai perolehan sepanjang diketahui perolehannya, atau dicatat dalam rupiah berdasarkan nilai hasil penilaian sepanjang tidak diketahui nilai perolehannya. Dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Penyajian aset kontraktor PKP2B. Yang pertama, perolehan sampai dengan tahun 2010 yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian tidak dicatat dalam neraca, namun hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk yang sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian dicatat dalam neraca sebagai aset lainnya.
Aset perolehan sejak tahun 2011 dicatat dalam neraca sebagai aset lainnya. Proses pelaporan dilaksanakan sesuai dengan bagan yang terlampir berikut. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan oleh UAKPA BUN atau UAKPLB BUN terdiri atas laporan hasil inventarisasi dan penilaian barang milik negara PKP 2B, daftar rincian aset kontraktor, dan berita acara serah terima aset atau dokumen lain yang menyatakan bahwa aset telah diserahkan pada pemerintah. Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun. Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi pada KPPN Mitra Kerja dan atau dengan pihak-pihak terkait. Berikut adalah jurnal PKP 2B. Jurnal pencatatan BMN yang berasal dari kontraktor pada buku besar. Dengan materinya udah dapat belum? Lalu jurnal BMN yang berasal dari kontraktor yang ditetapkan status penggunaannya menjadi BMN KL pada buku besar akrual sebagai berikut. Selanjutnya, jurnal penjualan dan pendapatan atas penjualan BMN yang berasal dari kontraktor pada buku besar akrual. Lalu ada jurnal tukar-menukar BMN yang berasal dari kontraktor pada buku besar akrual. Lampir ya. Oke, selanjutnya. Ada jurnal hibah BMN yang berasal dari kontraktor pada buku besar akrual di sebagai berikut. Jurnal penghapusan BMN yang berasal dari kontraktor pada buku besar akrual catat sebagai berikut. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan teman-teman apabila ada yang ingin menanggapi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, guys. Iya, silakan. Andro ya? Iya. Aku mau bertanya. Kalau misalnya tadi aset-aset konstruksi, ya itu konstruktor itu, kalau misalnya asetnya sudah selesai dipakai di dalam tambang itu kan asetnya masih bagus gitu ya. Itu kan kalau mau dipindahkan butuh biaya lebih. Jadi itu apakah lebih baik didiamkan atau dipindahkan juga, karena biaya operasionalnya kan kalau aset-aset tambang itu kan nggak murah juga ya gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya lagi? 2 lagi ya. Izin bertanya. Oke, Grisha.
izin bertanya, kan diketahui pada PMK 107 tahun 2014 itu ada disisipkan pasal 10 bahwa pemindahan aset PKP 2B ini tidak dikenakan bea masuk. Tapi sebelumnya di PMK 67 tahun 2012 itu belum ada ketentuan seperti itu kan. Yang ingin saya tanyakan, apa sih alasan atau urgensi yang menyebabkan perubahan tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Satu lagi. Izin bertanya. Oke, Maudi. Ya, jadi kan tadi itu PKP 2B itu kan ada 3 generasi ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah terdapat perbedaan secara umum di antara ketiga generasi tersebut? Mungkin dari segi ketentuan dasar hukumnya atau dasar pengenaan pajak untuk si pelaku usaha nantinya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya tutup dulu. Akan kami diskusikan terlebih dahulu. Terima kasih. Izin menjawab. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, tadi yang bertanya mengapa ada peraturan yang tidak dikenakan bea masuk tadi ya. Nah, itu mungkin karena aset-aset atau barang-barang PKP 2B ini kan perlu banyak barang yang nggak tersedia di dalam negeri, nah harus impor. Nah, untuk itu, untuk memudahkan apalagi barang-barangnya itu kan biasanya berasal dari alat-alat berat yang mahal. Nah, itu makanya perlu pembebasan bea masuk. Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih, Safal. Ya, sama-sama. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Maudia. Tadi pertanyaannya, bagaimana perbedaannya dari sisi pengenaan pajak terhadap pelaku usahanya? Nah, untuk ketiga generasi ini sendiri, untuk generasi pertama ya PKP 2B-nya ini, kewajiban pajak sudah ditetapkan dalam kontrak yang ditandatangani. Pemerintah tidak akan menerapkan pungutan lain selain yang ditulis dalam kontrak tersebut. Adapun pungutan pajak itu antara lain pajak badan sebesar 45%. Nah, pada
generasi pertama ini juga tidak ada kewajiban untuk PPN. Kemudian PKB 2B ini generasi kedua memiliki karakteristik berbeda dengan yang pertama. Untuk kontrak generasi kedua ini kewajiban pajak bersifat prevailing law. Sementara untuk generasi ketiga pun memiliki sifat yang berbeda. Generasi ketiga ini bersifat lex specialis, yang artinya kewajiban pajak mengikuti peraturan pada saat kontrak ditandatangani. Untuk generasi ketiga ini sendiri dan yang kedua sudah ada PPN. Jadi cuman generasi pertama saja yang tidak kena PPN. Itu untuk penjelasan mengenai pungutan pajaknya. Terima kasih. Izin coba menjawab pertanyaan dari Andro mengenai pemindah tanganan BMN yang berasal dari PKP 2B ini dengan yang membutuhkan biaya lebih daripada nilainya. Menurut kelompok kami itu sendiri, berdasarkan asas efisiensi dari pengelolaan BMN, apabila biaya pemindah tanganan dan operasionalnya tersebut melebihi dari nilai asetnya, maka hal tersebut tidak dipindahtangankan. Karena pada dasarnya keinginan untuk pengelolaan aset ini sendiri adalah mencapai tujuannya, yaitu memperoleh aset dengan biaya seminimal mungkin. Oleh karena itu, secara kesimpulan aset tersebut tidak akan dipindahtangankan. Mungkin nanti akan ada tambahan dari Pak Pratin. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang. Saya buka 3 pertanyaan lagi. Ayo silahkan. Kalau nggak ada yang nanya, nanti tak kasih soal dari saya. Izin bertanya, Pak. Iya, silahkan. Terkait permasalahan kontrak batubara ini, Pak, apakah dalam dari kontrak itu, Pak, ada yang mengatakan tentang bagaimana proses terkait limbahnya, Pak? Soalnya di daerah saya tersendiri ini, Pak, ada salah satu PT batubara limbahnya itu bocor, Pak, lalu mencemari sungai, Pak. Itu proses bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih pertanyaannya ya. Terkait limbah, sebetulnya tidak hanya batu bara saja. Semua pengusahaan pertambangan itu ketika sebelum berjalan, sebelum mulai, dia salah satunya itu harus memenuhi syarat lingkungan. Ada namanya analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, secara aturan, secara formal, seharusnya dipatuhi. Ya. Bahkan di kontraknya
termasuk di syarat pendiriannya, mereka sanggup mematuhi ketentuan itu. Ya. Jadi tadi disampaikan yang khusus itu pajak, terkait pajak, terkait biaya impor, ya. Kadang ada perizinan juga khusus. Ya. Tapi kalau mengenai lingkungan, secara aturan itu keras. Ya. Kebetulan kami kemarin sedang bangun gedung, sebelum bangun ini kan harus memenuhi perizinan. Salah satunya mengenai analisis dampak lingkungan. Nah, itu jangankan perusahaan tambang, perusahaan yang kecil-kecil lah istilahnya ya. Itu pun harus memenuhi syarat itu. Nah, bagaimana kalau terjadi perusahaan tambang ini ya melanggar kira-kira gitu. Nah, atau ada kebocoran. Nah, kebocoran di sini satu sengaja atau tidak sengaja. Ya, kalau tidak sengaja, Bos Mayer ya segera dibetulin, segera dibenahin, kira-kira gitu. Biayanya dari mana? Nah, harusnya biayanya dari operasional perusahaan. Itu udah bagian dari tanggung jawab mereka. Bagaimana kalau sengaja? Nah, ini harusnya ada sanksi pidananya. Ya, ini. Pertanyaan, bagaimana realitanya? Kan gitu kan. Nah, ini yang kadang terjadi begitu. Realitanya bagaimana? Ya, kami punya kawan yang tinggal di Bangka. Bangka kira-kira tambangnya apa yang terkenal? Nah, ya. Timah ya, timah, sekarang nikel. Itu ya diambil di apa? Nah, sekarang ngambilnya di laut, ya kan? Karena daratnya udah mulai habis, pindah. Ternyata pantainya, lautnya itu bawahnya banyak timahnya, itu dikeruk. Bayangkan kalau ngeruk di laut, air lautnya jadi keruh. Ketika keruh, ikannya pada mati. Nah, masyarakat protes, bisa begini. Nah, ya, realitanya akhirnya adu kekuatan, adu kepentingan. Termasuk pemerintah. Dalam hal ini maksudnya adu kepentingan ini, pemerintah ini lingkungannya kena dampak, tapi di sisi lain pemerintah ini butuh devisa, butuh penerimaan negara. Ini bicara realita ya. Nah, kalau melihat satu-satu ya memang wah ini melanggar lingkungan ini, lingkungannya rusak, ini kan gitu. Tuntutan masyarakat tutup perusahaannya, tutup. Nah, cuma pemerintah dilematis, kan gitu. Kalau ditutup, ya oke, secara lingkungan selesai. Tapi secara perekonomian, ketika itu pertambangan ditutup, penerimaan negara jadi nggak ada atau berkurang. Nah, ini saya sekarang ya kalian mulai berlatih berpikir makro ya. Nah, apalagi nanti kalian di pengelola keuangan atau barang. Karena kemarin di diskusi kelas, ya di kelas kami, kelas S3, salah satunya ada yang kepala dinas Bapeda. Itu sampai mereka usulan udah nggak ada penambangan gitu, lingkungan yang rusak, kerusakan lingkungannya lebih parah gitu kira-kira. Itu orang Bapeda sampai gitu karena melihat bagaimana rusaknya lingkungan. Nah, kalau limbah ya, limbah ya pasti itu batu bara, nikel, migas itu ada limbahnya.
karena banyak memakai zat-zat kimia. Dan limbahnya itu berbahaya. Nah, itu ada ketentuannya, itu harus istilahnya ya sampah-sampah yang berbahaya ini itu harus dikelola. Nah, dikelola itu nggak harus didaur ulang. Kalaupun dibuang di tempat yang aman. Karena kalau nggak di tempat aman bisa jadi radiasi. Ya, gitu kira-kira terkait limbahnya. Kalau limbah secara aturan umum itu harus dikelola. Kadang pertanyaan berikutnya, ini bekas tambang ini diapain? Lihat, bisa disecing-secing itu tambang-tambang batu bara yang dikeruk, diambil. Itu kalau ngeruk, ya kalau sekarang yang kemarin contoh testimoni itu teman tambang nikel, maka daratan itu jadinya kayak kolam-kolam, kayak danau bekas tambang itu. Bekas tambang nikel, danaunya itu berwarna hijau, hijau biru. Kalau dilihat indah. Tapi kalau didekatin itu berbahaya. Karena banyak unsur kimianya. Mereka masyarakat bangga itu sebenarnya protes pemerintah. Ini diapain ini? Kalau begini terus nggak ada manfaatnya, gua berbahaya. Ya, itu lingkungan. Peraturan kita yang ada baru sebatas pengelolaan limbahnya. Maksudnya limbah produksi. Itu pun realitanya banyak dilanggar. Aturan hukumnya ada, bagaimana? Ada. Cuma tadi dilematis antara tegas dan tidak. Bahkan kalau perusahaan ini kayak rumah, sebetulnya yang melanggar siapa? Yang melanggar itu kan penghuni rumah, orang-orangnya. Nah, kalau ada pelanggaran, kita akan menghukum penghuninya, pemiliknya, atau menutup rumahnya. Oh, rumahnya nggak boleh dipakai, segel, kan gitu. Nah, kira-kira gitu. Akhirnya pemerintah paling banter, paling bijak, kalaupun menghukum ya oknum-oknumnya. Ya, kalau pabriknya ya tadi pabrik ini kayak rumah menaungi banyak orang. Kalau pabriknya ditutup ya semuanya orangnya nggak bisa bergerak. Itu paling gitu. Tapi siapa sih yang salah itu yang diambil. Itu pun teorinya. Kenyataannya pengusaha-pengusaha tambang ini duitnya banyak. Dan dia biasanya sebagai tim sukses kampanye. Ya, kira-kira carut-carutnya kayak gitu. Jadi mereka biasanya jadi tim sukses, tim pendukung dana. Kalau pas kampanye didanain oleh mereka, terus mereka salah. Kira-kira ditangkap, digebukin, atau dibiarin. Nah, ya itu kira-kira dilematisnya gitu. Bagaimana dengan aparat yang di bawah? Ya kan gitu. Ya, ini ya lihat-lihat. Gitu. Ini mungkin enggak. Nah, pelanggaran limbah ini bukan ranahnya DJKN, bukan ranahnya Kemenku. Ya, kalaupun ada pelanggaran limbah, itu wasitnya Kementerian Lingkungan Hidup. Mereka nanti bisa mengadukan ke pengadilan. Oke, itu untuk limbah. Sip, pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Atau teman-teman ada yang nambahin untuk kurang puas?
nggak apa-apa. Memang isu lingkungan ini sekarang sedang panas, ya, maksudnya sedang hot. Karena kita dituntut membangun, tidak hanya sekedar membangun. Ya, oke, mencari pertumbuhan ekonomi, mencari kekayaan, oke, silakan. Tapi diminta tetap memperhatikan lingkungan hidup. Kita nggak bisanya memikirkan generasi kita aja. Wah, sekarang kita eksploitasi ini, tambang-tambang. Nah, nanti generasi berikutnya, anak cucu kita mau dikasih apa? Kan kira-kira. Udah mereka nggak dikasih apa-apa, habis justru ditinggali limbah-limbah atau bekas-bekas tambang yang berbahaya. Ini idealnya nggak boleh. Oke, begitu guys. Silakan, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, ya. Saya masih kurang paham dengan generasi PKP 2B itu tadi, Pak. Nah, itu kenapa ada generasi 1, 2, 3 itu, Pak? Terus di masa depan bakal mungkin ada generasi 4, 5, atau seterusnya nggak, Pak? Terima kasih. Nih, yo silakan. Kalau ini biar presenter dulu nih yang jawab. Apa sih bedanya generasi 1, generasi 2, generasi 3? Selain terkait perpajakan, kalau tadi kan yang sempat banyak disinggung terkait perpajakannya. Ayo gimana kelompok 2? Atau berpikir dulu ya, kelompok 2 ya. Pak. Yuk. Mau berpendapat soal batu bara tadi, Pak. Itu limbahnya kan nggak selalu berdampak negatif ya, Pak? Atau Bisa. selalu, karena kan sisa-sisanya juga itu kan ada yang bilang dianggap BMN juga ya, Pak, karena masih bisa ya Pak dimanfaatkan gitu, Pak. Sisanya. Oke, nah sambil kelompok 2 berpikir itu nanti menjelaskan perbedaan generasi 1, generasi 2, generasi 3 terkait limbah. Limbah ini kan tadi umurnya 30 tahun ya maksimal kontraktor. Limbah ini diartikan sebagai barang sisa-sisa produksi. Sisa-sisa produksi. Ya ini contoh ekstrim dulu. Contoh pertambangan Freeport itu izinnya aslinya
itu adalah pengusahaan tembaga. Di awal-awalnya itu tembaga dan emas ini sebetulnya limbahnya. Itu kira-kira perjanjian dulu kayak gitu. Ya dulu memang pas Freeport mulai itu tembaga murah. Maka banyak alat-alat masak di kampung-kampung. Zaman saya kecil itu untuk alat masak itu banyak tembaga. Belakang hari setelah timbul komputer, pokoknya alat-alat listrik, tembaga jadi mahal. Ya, karena tembaga dijadikan sebagai kabel untuk kabel. Itu limbah ekstrim, kadang itu. Ya, contoh ekstrem kedua, makan minum kita. Jadi kita beli minuman, kita minum. Nah, botolnya ini kan limbah sebetulnya. Pertanyaannya, botol baik itu kaca atau plastik, ini bermanfaat atau tidak? Contoh ketika botol plastik ya dibiarin aja, ya nggak bermanfaat, bahkan mendatangkan bahaya. Tapi ternyata limbahnya ini, plastik atau botolnya ini bisa didaur ulang, dikelola. Gitu. Ini yang betul-betul limbah operasional. Mobil, motor, kita pakai mobil motor, maka ganti mesin, ganti oli. Bagi kita, oli ini limbah yang nggak enak, kental, lengket, hitam, gitu kira-kira. Nah, padahal itu bahan baku industri pengolahan limbah atau daur ulang. Oli didaur ulang lagi, jadi oli lagi oleh ini pengolah limbah. Nah, kira-kira gitu juga dengan pengusahaan batu bara. Ada limbah-limbah yang memang tadi berbahaya yang harus katakanlah diamankan atau ditaruh di tempat aman, atau masih bisa diolah, atau yang ketiga masih bisa dipakai, Kalau diolah biasanya dikirim ke perusahaan pengolah limbah. Mau yang bahaya apa saja itu bisa. Aki itu bahaya bagi kita, maksudnya bekas-bekas aki. Tapi itu dicari sama pengolah limbah. Nah, sekarang apakah aset-aset X pertambangan ini ada seperti limbah 3 jenis ini? Ada. Nah, cuma apakah ini akan dimanfaatkan atau tidak? Tadi pertimbangannya nilai ekonomis. Kalau bagi negara, kalau mau pakai, hitung-hitungannya, cost benefit. Ya, cost benefit. Kalau cost-nya terlalu tinggi, biasanya mending diserahkan ke masyarakat. Kadang diserahkan aja, ada yang nggak mau. Contoh misal, ya ini ada sisa-sisa besi, ya, sisa-sisa besi. Ya, kayak kita bangun gedung itu ada sisa-sisa besi potongan-potongan. Itu kalau nggak dikelola,
besi ditaruh aja kecil-kecil di tanah, karatan tambah bahaya. Karena kalau keinjek anak, gubles, nanti bisa jadi penyakit. Tapi mau kalau kita kelola negara nih, kita ambil, kita mau manfaatkan pakai apa? Begitu. Tapi coba kalau kita tawarkan ke masyarakat, ambil no. Kira-kira masyarakat mau ngambil nggak sisa-sisa besi itu? Mau kan ya? Nah, minimal bisa dijual rongsokan. Itu terkait limbah. Itu ya jawabannya terkait limbah. Kalau DJKN atau negara, pertimbangannya cost benefit. Kalau dari costnya mahal, ya enggak. Yang kedua dari dampak lingkungan. Nah ini, kadang kalau lingkungan ini enggak hitung-hitungan biaya. Kalau enggak dikelola, enggak diambil, itu membahayakan. Ya, ini juga harus diambil, kira-kira gitu. Biasanya mekanismenya diserahkan ke kementerian atau dinas lingkungan hidup. Karena kan DJKN, Kemenku yang nggak bisa juga kan menangani barang-barang yang berbahaya. Oke. Kelompok 2 udah ada jawab, udah ketemu clue-cluenya. Izin Pak, Ya. mungkin saya ingin melanjutkan pertanyaannya Andrew tadi ya Pak sama Ali. Itu kan seperti yang Bapak jelaskan tadi kan kurang lebih bahwa Kemenkeu itu kan nggak seperti belum ada kewenangan untuk mengelola limbah ya Pak, dalam artian yang berhubungan dengan lingkungan. Nah, tapi sependek pemahaman saya dalam proses pengelolaan dan sebagainya yang ada di materi kita nih Pak, itu kayak apa ya, belum ada secara eksplisit hubungannya dari Kemenku ke KLHK. Kalau di pengelolaan di sini ada KSDM sama Kemenku nih ada nih jelas. Jadi untuk yang proses akhir-akhirnya after operasinya itu kok kayak nggak ada dikasih jalan yang eksplisit gitu Pak. Biar jelas, biar kami juga tahu gitu Pak. Kok kenapa limbahnya nggak ada kewenangannya di sini, karena di KLHK kayak gini. Gitu Pak. Mungkin bagaimana Pak? Mas Pak. Nanti revisi peraturan ini. Ya masalahnya ini sebetulnya apa harus formal-formalan kan gitu kira-kira ya, harus ada di peraturan kita, atau substansinya kalau lingkungan ini KLHK harusnya masuk kan gitu, masuk. Karena kalau yang sudah terkait limbah itu udah ada undang-undangnya sendiri dan peraturannya sendiri. Ya, gitu. Dan itu kewajiban individu, lembaga atau masyarakat atau perusahaan yang menghasilkan, yang istilahnya menghasilkan, kalau menghasilkan yang menyebabkan barang-barang limbah kira-kira gitu. Ya bahasanya kalau ini produksi ya, menghasilkan. Itu sudah melekat kalau di Undang-Undang Lingkungan Hidup. Siapapun ya katakanlah yang sampah ini harusnya aktif kira-kira gitu. Nah, makanya di katakanlah peraturan ini pertambangan nggak sampai mengatur sana. Nah, realita ini ya kadang yang maaf ya istilahnya para pengusaha ini, perusahaan ini ya kayak tutup mata, saya di kontrak saya nggak ada ini kan gitu, kira-kira kan gitu. Nah masalah itu kan kontraknya dengan SDM atau Kementerian Keuangan.
Tapi kalau sebagai mengeluarkan limbah, itu diatur sendiri di Undang-Undang Lingkungan Hidup. Sebelum menerikan, itu dia harus memenuhi syarat. Udah bikin pernyataan bahwa limbah-limbah itu harus dikelola. Karena kalau nggak memenuhi syarat itu, ya nggak bisa bikin perusahaan. Cuma ya tadi kembali ke realitanya. Kadang persyaratan-persyaratan, perizinan-perizinan itu sekedar dipenuhi formal. Ya. Ketika pelaksanaannya, ya sudah. Toh nggak dihukum, toh nggak disanksi. Itu. Tapi kalau ya ini masukan juga perlu kita setit di peraturan Menteri Keuangan ya kan, kita kira kan gitu ya kan. Cuma itu pun kalaupun setit kan harus minta izin dulu ke KLHK. Ini saya masukkan ya peran KLHK kan gitu. Tapi jalanin gitu. Yang nggak enaknya nanti ketika masukin peran KLHK di operasional mau ikut masuk dan minta bagian lagi ya kan, misalkan ya kan, ini kan kontrak ini kan saya terlibat nih kan gitu, kira-kira kan gitu, minta bagian dong anggarannya kan, kira-kira ini dilematis lagi. Gitu ya. Jadi ya kalau mau dimasukin ya nanti sebagai bahan pertimbangan. Tapi memang isu lingkungan ya hot. Dan negara kita termasuk dianggap masih rendah nilai kesadaran lingkungan. Ya karena masyarakatnya heterogen. Pola berpikirnya kadang masih jangka pendek, kepentingan sesaat. Gimana, ada tambahan lagi? Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin Pak menjawab pertanyaan yang tadi. Ya. Jadi kan tadi pertanyaannya itu apa sih perbedaan generasi 1, 2, sama 3. Nah jadi kalau secara definitif generasi 1 itu perusahaan-perusahaan yang menandatangani PKP 2B-nya pada saat masa berlaku UPN tahun 1951. Nah sebenarnya tiap generasi itu dibedakan berdasarkan UPN yang berlaku. Misalnya generasi 1 itu tadi tahun 51. Nah kalau generasi 2 itu tahun 83, generasi 3 tahun 94. Nah karena mereka itu juga tanda tangan kontraknya di tahun-tahun yang berbeda, nah jadi ada nih spesialisasi lebih ke pengkhususan lah terhadap peraturannya. Jadi nggak dipukul rata semua untuk generasi 1 sampai ke 3. Oke. Misalnya kayak untuk generasi kedua itu tuh nilai untuk perusahaan pertambangan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu sampai jangka waktu perjanjian berakhir. Nah, sementara generasi ketiga itu perlakuan pajak pertambahan nilainya itu terkunci. Jadi cuman terkunci itu hanya mengacu kepada ketentuan yang ada di dalam kontraknya. Nah, terus selain itu juga ada perbedaan dari
pembagian hasil. Kalau misalnya generasi 1 itu 13,5%-nya itu untuk pemerintah. Nah, sementara kalau generasi 2 ya masih sama sih 13,5% juga. Ya mungkin seperti itu, Pak. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang ingin ditambahkan, silahkan. Kalau ingin ada yang ditanyakan, mungkin bisa langsung ke Bapak saja ya, Pak ya. Oke. Terima kasih. Udah nyoba set belum Mbak Google? Karena biar Sudah, Pak. Oh, sudah. Ya memang tadi intinya dasar hukumnya yang ya melatar belakang itu. Karena dari peraturan dasar hukum itu maka perlakuannya kan mengikuti peraturan yang ada, ya, yang ada. Jawabannya panjang ya. Udah, pokoknya intinya teknisnya untuk membedakan generasi 1, 2, 3 kunci set aja di Google perbedaan PKP 2B generasi 1, 2, 3. Banyak tuh ya jawabannya. Mulai dari porsinya, ya kan gitu. Porsi bagi hasilnya, ya kan gitu. Perlakuan kontraknya atau perjanjiannya, ya kan gitu. Jadi ada pajaknya, PPN-nya, ya kan. Terima kasih Bima dan Pak. Oke, kita udah 1 jam lebih. Kita ke WA ya, ke WA, ke grup pertanyaan jawab diskusi di grup. Di grupnya ada memori juga. Saya ada pertanyaan. Kalau barang-barangnya itu hilang, nggak ditemukan, dan secara nilai itu masih material, ya material. Contoh yang sering hilang itu peralatan dan mesin. Ini 1. Mobil misalnya. Nah, menjelang katakanlah tahun ke 28 atau 29 operasi beli mobil baru. Ternyata saat mau penyerahan mobilnya nggak ada. Nah, ini bagaimana para pengelola BUMN ini? Yang kedua, nih, kalau tanah kan nggak mungkin hilang. Ternyata tanah ketika mau diambil, 1, kondisinya ini mengenaskan. Ya kan, bahan tambang itu kan mengenaskan. Wow. Nah, ini kalian sebagai pengelola BUMN yang bekas tambang ini bagaimana diapain? Yang kedua sama-sama tanah. Nah, tanah ini kebetulan tanahnya bagus karena area perkantoran, ya kan? Di perusahaan kan ada area tambang, ada area perkantoran. Nah, atas tanah-tanah area perkantoran, ternyata ketika ke lapangan tanah ini udah dikapeling-kapeling masyarakat. Kalau mau jual angkat parang kira-kira gitu sudah mereka udah kapeling-kapeling.
Karena kan mereka terdampak limbah, terdampak apa, merasa hidup banyak dirugikan. Ada bekas-bekas tanah perusahaan, bagus, langsung kapling-kapling aja. Dan ini terjadi, kayak di PT Arum Aceh itu, tanah-tanah bekas migas itu, udah dikapling-kapling. Nah, kalian sebagai pengelola BUMN, bagaimana? Ya. Nomor 1, pertanyaan 1 yang BUMN peralatan mesin hilang. Nah, itu kelompok 1 nomor absen 1 sampai 10. Untuk tanah eks tambangnya yang merana, perlakuannya nah, ini oleh kelompok 2 absen 11 sampai 20. Untuk eks tanah yang masih bagus tapi udah dikuasai masyarakat, kelompok 3 nomor absen 21 dan sampai 31 ya kalian ya. Oke ya, diskusi bentar. Nanti jawabannya di-share di grup WA. Oke, silakan. Ini saya tak foto dulu atau tak screenshot dulu untuk mengisi ke portal. Saya end dulu ya. Kita ke grup BA ya.